Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Salinus Kiku. Besar harapan saya, kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video pembelajaran kali ini, Pak Guru mau menjelaskan materi lanjutan kita tentang hukum Newton. Mari kita sama-sama menyimak video pembelajaran kita berikut ini. Hukum Newton. Adapun tujuan pembelajaran, agar peserta didik dapat 1. Menganalisis penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menyebutkan pasangan gaya aksi dan reaksi. 3. Menghitung berat benda dengan menggunakan hukum Newton 2. Sir Isaac Newton adalah seorang ilmuwan fisika berkebangsaan Inggris yang mempelajari tentang gravitasi. Ide Newton tentang gravitasi bumi muncul saat ia sedang duduk di bawah pohon apel. Saat itu, Newton tertimpa apel. Newton berpikir, kenapa apel yang sudah masak selalu jatuh ke tanah dan tidak pernah sekalipun tiba-tiba melayang di udara. Menurut Newton, apel yang jatuh menuju pusat bumi disebabkan oleh adanya gaya tarik bumi yang nilainya jauh lebih besar daripada gaya tarik apel ke bumi, sehingga Newton dapat menemukan 3 jenis hukumnya. Hukum Newton 1. Bunyi hukum Newton 1, sebuah benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap jika tidak terdapat gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda itu. Secara matematis, hukum Newton 1 ditulis sigma F sama dengan 0. Hukum Newton 1 disebut juga hukum kelembaman atau hukum inersia, karena setiap benda ingin mempertahankan keadaan semula. Bila benda dalam keadaan diam akan cenderung tetap diam, jika benda bergerak akan tetap bergerak. Hukum Newton 2. Bunyi hukum Newton 2, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gaya atau resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Secara matematis, hukum Newton 2 ditulis A sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M kali A, dengan A sama dengan percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, M massa benda, satuannya kilogram, sigma F resultan gaya, satuannya Newton. Bila pada sebuah benda bekerja gaya-gaya yang tidak seimbang, maka akan menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda itu. Perubahan kecepatan yang dimaksud adalah benda yang awalnya bergerak akan diam dan benda yang awalnya diam akan bergerak. Hal ini ditunjukkan oleh ilustrasi ini. Nah, di sini benda mobil dalam keadaan diam didorong sehingga dia bergerak, dan di sini mobil dalam keadaan bergerak ditahan sehingga mobil itu bisa berhenti. Hukum Newton 3. Bunyi hukum Newton 3, setiap ada gaya aksi selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis ditulis sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Dan hukum Newton 3 diilustrasikan seperti pada gambar, seorang bapak mendorong tembok. Gaya yang diberikan itu merupakan gaya aksi. Ketika dia mendorong, yang terjadi adalah gaya aksi, sehingga tembok memberikan gaya reaksi yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Dan ilustrasi yang kedua adalah seorang pemanah. Ketika dia menarik busur panah ke belakang, itu adalah gaya aksi, dan pada saat dia melepaskan ke depan, itu adalah gaya reaksi. Untuk tugas, adik-adik baca soal nomor 1. Lengkapi tabel 1.5 berikut dengan analisis peristiwa-peristiwa yang tertera pada tabel. Centang, apakah peristiwa tersebut merupakan penerapan dari hukum Newton 1, Newton 2, ataukah Newton 3. Kemudian, tuliskan alasanmu pada kolom alasan dengan baik dan benar. Di sini saya kasih contoh nomor 1, peristiwanya 2 ekor kijang yang saling beradu kekuatan terpental akibat saling mendorong satu sama lain. Di
sini di kolom hukum Newton ada Newton 1, Newton 2, dan Newton 3. Di sini pada nomor 1 ini ada berapa centang, apakah dia termasuk hukum Newton 1 ataukah Newton 2 ataukah Newton 3 berdasarkan bunyi hukum yang ada di atas tadi. Nah, setelah ada centang, pilih salah satu di sini dicentang, berikan alasan kenapa. Misalnya ada mencentang di hukum Newton 2, berikan alasannya bahwa kenapa peristiwa ini masuk ke hukum Newton 2. Ini adalah slide lanjutan dari soal di atas. Untuk soal nomor 2, adik-adik jelaskan penerapan hukum Newton pada kegiatan olahraga basket, golf, senam lantai, sepak bola, dan lain-lain. Soal nomor 3, seorang pemain sepatu roda yang masanya 50 kg meluncur dengan percepatan 4 meter per sekund kuadrat pada saat resultan gayanya 200 Newton. Bagaimanakah gerak pemain sepatu roda jika mengalami perubahan kecepatan seperti pada tabel di bawah ini? Tabel ini adalah tabel hubungan antara massa dan percepatan. Gaya 100 Newton, 200 Newton, massa 50 kg, percepatan 4 meter per sekund kuadrat. Di kolom kedua, gaya 100 Newton, massa 50 kg, percepatan. Ya, di sini yang adik harus isi berapakah percepatannya. Begitupun kolom berikutnya. Harap adik-adik mengerjakannya dengan baik dan benar. Sekian saja video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa mengerjakan tugas yang ada dalam video pembelajaran. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya.